saya ngelihat hodamnya tuh kayak bentuk manusia bang, berbentuk manusia lah, kayak manusia pada umumnya gitu. Sosok lah ya. Sosok manusia. Nah saya ngelihat tuh kayak dia tuh rambutnya panjang, terus kayak digelung gitu, di belakangnya tuh digelung kayak Gulung gitu. tapi digelung gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam Saya Pendi, di channel Travel Mystery Evolution. Malam hari ini kita akan ngebahas beberapa kejadian viral lah yang terjadi di beberapa hari ke belakang ini. Ya, langsung aja kita sebutin kejadian tentang si Panji Petualang yang konon katanya dia ditemani oleh sosok Nyi Nilam Sari. Kenapa pas kecil mau main sama ular tuh kenapa dia? Jadi itu ada si sosok itu yang suka bilang itu teman kamu, nggak usah takut. Siapakah Nyi Nilam Sari ini? Ada yang berspekulasi Ibunda Ratu Nyiroro Kidul dan kebahagiaannya lah. Dan yang kedua kita akan ngebahas tentang salah satu YouTuber menantang salah satu mantan dukun santet. Ada lagi yang terakhir nih, yang bikin gua nggak habis pikir. Ada salah satu peramal bang Fendi, konten kreator. Dia kayak mencoba-coba meramal lah tahun 2025 seperti apa. Akhirnya dia kesurupan bang. Aing mau nggak segini. Nah kita mau ngebahas tentang beberapa kejadian itulah, yang katanya itu ada hodamnya. Kita mau bahas yang pertama dulu bang Fendi ya, tentang Bang Panji. Dia itu dulu tuh sebelumnya tuh nggak pernah lah kayak suka dengan ular. Tak kenapa di satu kejadian Bang Panji itu kayak ditemui oleh salah satu sosok wanita. Dia tuh bilang nyebutin nama itu kan, namanya itu Nyi Nilam Sari. Tapi kita nggak tahu nih Nyi Nilam Sari itu siapa sih sebenarnya gitu kan. Nah ketika dia sedang bersantai sama anak kecil lagi masih sedang bermain Bang Fendi, tiba-tiba ada ular. Otomatis kan namanya anak kecil seumuran si Panji itu sekitar 6 atau 7 tahun masih SD dia kan. Dia takut. Datanglah si sosok ini katanya ngasih tahu, jangan takut, itu teman kamu. Kalau menurut Bang Fendi, apakah itu awal mula Panji si Petualang ini kayak menjadi sosok yang sangat familiar lah di dunia satwa seperti ular, buaya, bahkan sempat viral masuk TV juga gitu kan. Sempat ada acara dia sendiri lah, kayak Komodo, Panji Sang Petualang kayak gitu Bang Fendi. Menurut Bang Fendi seperti apa sih Bang Panji ini Bang? Kok emang ada hodam atau gimana? Apa emang kalian dia sendiri gitu? Yang pertama kita bahas hodam dulu itu apa bang Imam. Hodam itu kayak sejenis pendamping yang dua kemungkinan, entah memang dia secara tiba-tiba ada atau memang mungkin titisan dari leluhur. Si hodam ini tuh secara spontan atau secara otomatis tuh ngikutin kita gitu loh. Entah memang hodam di jalur kayak misalkan dia tuh belajar. Nah belajar kayak memang spiritual, punya ritual-ritual tertentu, akhirnya punyalah satu hodam yang memang hodam ini bisa ngikutin dia. Dan hodam ini tuh dia mau kapanpun dipanggil tuh pasti ada. Itu entah memang ceritanya seperti apa, jalurnya seperti apa, yang penting hodam ini tuh ketika dia sudah punya yang dua yang tadi saya sebutin, entah memang jalur dia spiritual belajar, entah memang dia jalur hodam leluhur, nah itu ketika dia panggil atau ketika dia sebut itu pasti ada itu hodam. Terus apa sih itu benar atau enggaknya, yang kata Bang Imam ya itu bisa jadi benar gitu. Mungkin bisa jadi yang ngasih taunya ke Bang Panji mungkin hodam leluhur, mungkin leluhur dia tuh ada kayak misalkan satu satu profesi lah kayak Bang Panji ini, itu pasti ada. Berarti dia jatuhnya tuh kayak bukan hodam spiritual, kayak hodam pernah belajar atau apalah, enggak. Jadi dia tuh hodamnya hodam leluhur. Itu pasti ada garis keturunan dari atasnya, dia nggak mungkin enggak. Oh berarti secara nggak langsung Bang Fendi ini Bang Panji ini tuh mempunyai garis keturunan lah dari titisan lah ya. Berarti satu alur. Soalnya Bang Panji pun sempat bilang gitu kan di salah satu podcast bahwa kakek dia pun salah satu orang yang bisa Bang Fendi. Dia tuh kayak emang suka mengobati atau emang kayak pas ada masyarakat yang sakit ditolonglah oleh kakeknya dia ini. Nah kan udah kejawab lah
Bang Panji ini bisa dibilang dijaga oleh salah satu leluhurnya. Yang bikin gua kepo dan penasaran nih Bang Pendi. Di salah satu konten Bang Pendi, beda lagi konten, bukan konten yang satu ini, satu konten Bang Panji ini datang ke konten kreator si Asap. Itu kan Asap tuh punya harimau Bang Pendi. Oh iya. Takutin kenapa? Oh guys, bener pertama kali ini Teona takut sama seseorang apa anjing, sumpah. Pas si Panji masuk ke kandang harimau ini, si harimau ini tiba-tiba mundur. Takut Bang. Takut ya. Apakah ini ada pengaruh dari sosok Hodam yang mendampingi dia ini, yang dia bilang tuh Nyi Lamsari kah atau siapapun namanya, itu kan bisa mungkin banyak yang statement komen itu tuh Nyi Roro Kidul, Ibunda Ratu lah. Sedangkan yang kita tahu di sejarah Nyi Roro Kidul itu identik dengan ular. Banyak juga yang sudah mengatakan bahwa harimau dan ular itu saling bermusuhan di alam liar nyatanya. Apakah itu berpengaruh Bang Pendi? Kalau yang saya tahu, kalau misalkan statementnya ke sana, dia tuh Hodamnya tuh sebenarnya kayak bukan hewan Bang. Kan ada Hodam tuh kan beda-beda ya. Ada orang apa sih Hodamnya itu kayak, contoh misalkan saya nih mengaku bahwa saya punya Hodam titisan dari Prabu Siliwangi. Oke. Prabu Siliwangi. Contoh lah ya. Iya contoh. Identiknya itu kan kayak harimau, macan putih sama macan orange. Nah, ketika seseorang punya Hodam hewan, itu ketika dia bertemu mungkin kayak si Panji ini ketemu hewan lagi, hewan ini nggak bakal ngerespon dia takut, nggak, kecuali Hodamnya tuh kayak manusia. Misalkan contoh manusia saya nih. Nah, ketika mau hewan apa aja, itu ketika ngelihat Hodam bentuknya makhluk manusia kayak kita, leluhur kita, nah itu otomatis dia mundur semua. Apapun jenis hewannya itu, kecuali hewannya individu, misalnya apa sih, satu hewan Spesifik lah gitu ya. spesifik, misalkan kayak ular buaya, ya ular buaya gitu kan, itu baru dia nggak bakal takut, dia pasti diem gitu loh. Tapi kalau misalkan Hodam kayak manusia, leluhur, kakek maupun buyut maupun cucu apapun itu ya lah, ke atas lah, nah itu baru cucu hewan bawah, apapun aja itu pasti takut. Berarti bisa dibilang Hodam Bang Panji ini bukan spesifik ke ular, buaya atau macan sebagian lah, bukan hewan lah ya. Clear lah ya Bang Pendi ya, berarti bukan ya. Itu pasti jatuhnya manusia leluhur. Boleh disebut nggak Bang Pendi? Si Hodamnya ini bisa dibilang tanda kutip, apakah betul Nyi Roro Kidul atau yang kenal Ibunda Ratu? Panji pernah, enggak, maksudnya gini ya, saya takutnya omongan saya benar terus disangka nanti kita ngambil video dari orang nih. Iya. Ada kata emang salah, boleh diluruskan lagi komentar. Tapi saya ngeliat tuh kayak Hodam Panji tuh dia laki-laki, maksudnya laki-laki. Oh, sosoknya. Nah, sosoknya tuh kayak rambut panjang tapi kayak digelung tuh enggak? Oke. Iya. Terus kayak pakai belangkon kecil, belangkon kecil, maksudnya belangkon tapi nggak penuh gitu, kayak nggak kayak adat Jawa, belangkon kayak gini loh, setengah ini. Nah, pakaian tuh kayak serba putih Bang Imam, tapi nggak kayak gamis lah, bukan. Jadi kayak lebih ke orang tua zaman dulu tapi di adat Sunda. Pasti adalah nanti bisa disebut. Teringat Wiro Sableng ya. Yang ini putih itu kan Wiro Sableng ya gitu. Bukan, berarti bukan ya? Ya mungkin ya kalau seperti itulah ya. Iya, mungkin gambarannya seperti itu, tapi rambutnya diikat, terus kayak pakai slayer, terus kayak serba putih tapi nggak kayak gamis gitu, nggak semua badan tuh tertutup, nggak formal lah gitu ya. Formal. Oke. Berarti untuk pembahasan Panji sudah clear lah ya Bang Pendi ya. Berarti emang Bang Panji itu emang entah benar atau enggak, barangkali emang Bang Panji menonton ya, jika emang kita salah mengucap perkataan atau gimana, mohon diluruskan di kolom komentar aja sama Panji, atau emang boleh di email lah gitu kan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua tentang salah satu YouTuber Bang Pendi menantang mantan dukung santet. Oh iya, sempat viral ya. Yang kita tahu lah Bang Pendi kan, makin kesini banyak lah masyarakat pada umumnya yang sudah tidak percaya dengan hal goib. Banyak yang kayak menantang lah, santet tidak bisa gitu kan, tidak bisa ke saya, nggak bisa gitu kan. Ya itu entah bisa apa enggak, entah benar apa adanya apa tidak adanya gitu Bang Pendi. Takutnya kan itu memajukan imbas kayak orang hilang kepercayaan akan hal goib. Hal goib nggak ada gitu kan. Yang mau tanyain Bang Pendi, santet itu butuh waktu kah? Apa emang seperti secara logika orang, wah santet loh, masuk dalam perut ada palu, paku kayak gitu. Gimana Bang Pendi kalau masalah sakit pas sendiri? Nah, sempat di konten
udah beberapa kali episode lah di channel kita tuh kita bahas masalah santet. Nah, santet terlepas dari santet, berapa hari santet nanti kita bahas ya. Iya. Ada atau enggaknya, percaya atau tidaknya itu terserah netizen masing-masing lah itu. masing-masing. Nah, santet itu berapa lama? Contoh saya ngirim santet ke Bang Imam, itu nggak langsung nyampe Bang Imam. Dan itu tuh berbentuk santet tuh dia nggak barang. Misalkan contoh saya ngasih paku nih, nyantet paku misalkan, Sampai di perut. tiba-tiba langsung nyampe di perut kayak sulap lah. Iya. Itu enggak. Jadi santet itu kayak misalkan mungkin mantra, baca-bacaan, terus Ki Khodam ini tuh ngirim gitu. Entah memang timbulnya dia apa jadinya, entah paku, entah beling, entah apa. Ya itu terserah yang nyantetnya seperti apa. Maksudnya dukunnya ini maunya seperti apa. Gitu loh. Terus jedanya si santet itu nggak langsung hari ini kita nyantet, detik menit itu langsung nyampe. Enggak. Itu ada prosesnya. Yang pertama dikacauin masalah pikiran. Oh, tahap pertamanya gitu. Ya, pikiran dulu, terus gelisah, terus kayak mungkin kayak berantem dulu sama orang tua, atau mungkin sama anak, atau mungkin sama istri, atau mungkin sama suami, atau mungkin sama Orang terdekat lah gitu ya. orang terdekat lah. Itu pasti ada pengacauan secara pikiran tuh ada. Barulah timbul satu penyakit. Tuh, nanti timbul perlahan. Entah memang santet itu jenisnya apa dulu tujuannya. Si santet yang nyantet tuh misalkan tujuannya pengen ngancurin usahanya, mungkin di jalur usahanya, di rezekinya. Entah memang mungkin dari segi penyakit kayak misalkan dikacauin dulu pikirannya, supaya dia tuh kayak apa sih, timbul satu penyakit ya, apa sih kalau bahasa kita tuh terlalu memikirkan, sugesti atau apa, akhirnya dia terpuruk, sakit gitu Bang. Jadi nggak langsung Nyampe gitu. tiba-tiba orang ngirim langsung nyampe. Gitu. Terus terlepas kalau misalkan percaya atau enggaknya, ya saya ada satu tempat, boleh nih gitu. Boleh, nggak apa-apa. Iya, ada saya salah satu tempat yang teman saya lah, bukan saya. Kalau misalkan pengen pembuktian kayak gitu, ayolah kita datang sini ngopi, nanti saya anterin ke sana. Gitu. Boleh lah nanti ya. Boleh lah. Oh, berarti Bang Pendi, santet ini bisa dibilang membutuhkan waktu kan ya? Iya. Yang dikirim juga mungkin kayak Khodam nih, ngirimnya berupa energi, mungkin kayak diubah jadi kayak mungkin di ronsen ada pakunya, ada palu lah gitu, langsung ya. Ya maksudnya gini loh, kayak si abang ini kan nantang nih. YouTuber ya, inilah gitu ya. YouTuber ini nantang nih, bagi siapa aja yang bisa nyantet gua bakal dikasih imbalannya gitu. Bahkan alpat kan? Iya, alpat imbalannya. Iya, alpat kan. Nah, secara berpikir simpelnya gini lah, apa sih pengertian simpelnya gini. Kenapa kalau misalkan santet nggak ada, ulama-ulama tuh menciptakan satu doa yang memang kita agar terhindar dari sihir-sihir kayak gitu bagaimana? Kan kita nggak mungkin kan, ulama bisa memberikan satu doa agar kita terhindar dari sihir atau santet, mungkin kalau zaman sekarang lebih terkenalnya. Kalau si santet atau si sihirnya itu nggak ada, nah doa ini tuh untuk apa? Kan gitu loh, kayak a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau misalkan kita mau mengerjakan sesuatu apapun kan, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa itu kan ada di Azkar juga ada tuh karangan Syekh Imam An-Nawawi. Oh, berarti kalau bisa dibilang santet kan lebih bahasa modern sekarang apa dia? Kalau mungkin dalam bahasa agama itu sihir gitu kan? Sihir. Bisa dibilang kan zaman dulu juga sempat ada sihir yang pernah kita bahas juga kan, yang Nabi Musa masalah yang sihir ya. Nabi Muhammad. Ya Nabi Musa juga yang sihir kan, melawan sihir-sihir itu kan. Iya. Nah, itu juga sama kan, hal-hal yang memang masuknya kalau sekarang tuh zaman sekarang ranahnya ranah santet, itu sama aja masuk. Jadi ya jangan menggiring opini kayak apa ya, kayak dihilangkan lah gitu Bang. Goibnya lah gitu ya. Iya, jangan dihilangkan goibnya. Nanti makin kesana makin bau-bau hal-hal agama nanti dihilang-hilangkan. Nah, maksudnya gitu, kita yang kita takutkan itu Bang Pendi, mungkin tahap pertama sekarang gitu, para YouTuber lah yang sudah terkenal, yang sukses kayak menggiring opini nih, bahwa santet itu kebanyakan oknum. Iya, walaupun kita akuin banyak oknumnya Bang Pendi. Tapi kan misalnya kalau menggiring terlalu banyak seperti santet itu tidak ada, bahkan lama-kelamaan bakal menggiring opini dunia goib pun tidak ada. Otomatis agama pun terbawa dong. Iya. Agama pun itu yang tidak ada gitu kan. Iya. Ya intinya kalau misalkan kalian nggak percaya, kayak misalkan si abang ini nih, mungkin di abangnya kuat lah, nggak kuat kena santet. Apes itu pasti ada, entah memang di anaknya, entah memang di keluarganya, itu pasti ada yang kayak gitu. Karena saya pernah ngalamin dan saya setiap hari ngalamin kayak gitu. Bagi Bang ini bisa bilang kayak berurusan seperti hal seperti itu ya. Berurusan seperti hal seperti itu. Jadi pusing juga Bang Pendi. Kayak jadi kebelibet. Ini belum beres loh Bang. Nah, memang santet itu memang ada Bang Imam. Ya sebenarnya sih tujuan si abangnya mungkin baik lah, mengedukasi masyarakat, tapi jangan terlalu kayak menggembar-gembor lah. Sehingga memang masyarakat nanti kayak
apa ya, mungkin kayak ricuh lah di sosial media tuh sekarang masih panas Heboh lah gitu iya, kan. gara-gara si abangnya ini terlalu gembar-gembor. Ya kayak misalkan saya percaya gitu adanya santet gitu, tapi kalau tujuan abang untuk mengedukasi, tapi jangan terlalu heboh lah gitu Bang Imam. Apalagi kan namanya hal keapasan itu ya Mami bilang tadi kan, Iya. kita nggak tahu kapan apesnya ini gitu. Nah, entah memang adanya di dia, entah memang adanya di istrinya, kalau Iya, misalnya dia gitu udah punya istri, atau mungkin di anaknya, Anaknya. orang tua, itu pasti ada. Ya berarti pembahasan santet di malam hari ini udah clear lah Bang Pendi ya. Clear. Santet itu emang bener adanya gitu, apalagi Jangan kita sampai ada lagi pertanyaan kayak gini ya. iya, takutnya malah banyak banget Bang Pendi kayak Iya. santet itu nggak ada lah, nggak percaya gitu kan. Penggiringan opini yang emang sangat buruk lah efeknya ke depannya nanti gitu Bang Pendi. Nah untuk santet udah clear lah, gue pengen ngebahas pertanyaan terakhir Bang Pendi. Entah emang ini suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging Bang Pendi. Setiap penghujung tahun pasti ada aja peramal-peramal yang menamakan tahun 2000 sekian akan terjadi ini, bulan sekian akan terjadi kecelakaan ini, dan akan ada bencana ini Bang Pendi. Ini tapi lebih menarik Bang Pendi dari yang sebelum-sebelumnya kayak Denny Darko dan kawan-kawan gitu. Ini yang aneh, dia meramalkan tapi dia kesurupan Bang Pendi. Nah dia ini tuh emang real berhodam Bang Pendi. Kan beda kan, kalau kita tahu kan ke Denny Darko kayak mencoba menerawang, menelihat gitu kan. Kalau Kiyoshi biasa praktek kayak saya mencium bau-bau kayak gitu kan kalau Kiyoshi. Kalau dia kayak nerawang kayak udah serius banget gitu kan, depan kamera serius. Tiba-tiba kayak dia kesurupan Bang Pendi. Apakah bisa dibilang gitu kayak mungkin Kang Mak yang pertama minta bantuan ke hodam Bang Pendi. Emang bisa sejelas itu Bang Pendi? Hodam kayak menerawang di tahun depan tuh bakal ada bencana A, bakal kejadian kecelakaan si B, tiba-tiba si ini meninggal, atau sini meninggal. Apakah emang bisa sejelas itu Bang Pendi? Ya, saya sedikit ya, maksudnya sebelum kita bahas yang intinya lah. Ya, maksudnya yang ramalan itu sebenarnya nggak boleh. Ramalan itu nggak boleh. Udah berapa kali Bapak ini sering ngomong kan ya? Itu ramalan tuh nggak boleh karena kita mendahului takdir Kodratnya atau Allah. kuasa Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua kayak mungkin dia punya ilmu, mungkin ya kan, saking mungkin kayak dari depan kamera nih. Kalau misalkan gua nggak terlalu heboh, Ya walaupun dia nggak langsung kesurupan tuh kayak udah emang beberapa video berjalan sekitar 15 atau 17 menit kalau nggak salah. Langsung kesurupan dia. Kayak coba ini akan kejadian kayak seolah itu tuh kayak hodamnya dia, tapi kita nggak tahu ya. Kalau gua sendiri sih nggak tahu dia tuh bener acting atau emang bener kesurupan. Kalau rasa-rasanya gua sih kayaknya acting sih kalau kata gua tadi. Soalnya kayak gitu, nggak kayak jelas banget loh Bang. Nggak tahu Bang ini seperti apa itu Bang. maksudnya saya nanggepinnya nggak terlalu serius juga. Ya itu sih udah jelas Bang. Kalau kayak gitu Tidak tuh boleh lah ya. Iya, tidak boleh. Maksudnya satu, yang keduanya yang kayak si abangnya mungkin kayak acting, itu nggak Acting. terlalu bener. Kayak misalkan ya mungkin ada beberapa kayak misalkan kita ngeramal atau mungkin jatuhnya kayak mungkin ilmu falak atau itu tuh kita membutuhkan mungkin yang punya hodam, jalur hodam ya, atau mungkin jalur keilmuan juga kayak pengetahuan atau mungkin teori mungkin iya. Tapi kalau untuk kayak sampai kesurupan kayak gitu sih menurut saya itu nggak terlalu lebay. Nggak etis. Itu Bang Imam. Tapi emang ada kata ya, emang Bang Mendi ini kita ngomong andai-andai Bang. Ada salah satu seseorang gitu Bang Mendi. Mungkin ada di zaman Nabi dulu, kita bahas zaman Nabi. Ada satu peramal akan menamakan ada salah satu anak laki-laki gitu Bang Mendi. Akan mengacaukan tinggal sandang dan terjadi kan. Zaman Firaun kan. Nah, ada kata di zaman sekarang ada yang punya ilmu tinggi kayak meramalkan Bang Mendi. Ini bisa dibilang dia punya kelebihan kah dari kayak hodam atau emang tanda kutip itu atas batasan iblis atau setan Bang Mendi? Sebenarnya gini, yang mungkin kayak banyak di Indonesia kayak di akhir tahun itu pasti akan terjadi bencana, banyak bencana, entah memang angin topan, entah memang banjir, entah sebenarnya kita tanpa di akhir penghujung tahun pun di hari-hari atau di bulan-bulan biasa itu pasti ada, cuman mungkin dia tuh kayak sebelum dia meramal itu pasti dia mengumpulkan kayak Data. ya kan? Mana nih mau meledak gitu kan? Gitu loh. Kan sempat saya juga bahas kan. Itu mungkin secara kebetulan iya. Gitu. Enggak kayak mungkin kayak langsung tiba-tiba dia ngomong terus terjadi gitu. Enggak Bang Imam. Kayak mungkin dia tuh ngambil kayak data-data ya kan. Kayak gitu-gitu doang. Gitu. Gue Bang Imam juga sempat melihat salah satu video, entah emang masih ada apa enggak. Kalau emang ada, ntar Bang Imam tampilin. Itu kalau nggak salah tuh Nikita Mirzani itu pernah berkata Bang, peramal-peramal ini tuh di belakangnya tuh ada salah satu orang yang power Bang, sama kayak tahu data, oh si artis ini lagi sakit ini nih, terus dia bakal meninggal atau gimana nggak terselamatkan, mungkin atas bantuan orang-orang terpercaya itu mungkin Bang dia mungkin gitu kan. Maka sampai
akurat ini bakal meninggal lah, tapi ini gunung bakal ini lah meletus lah gitu. Tapi saya juga tidak bisa menghilangkan kebisaan seseorang. Mungkin Kelebihan atas, lah gitu ya. atas dasar kelebihan seseorang mungkin iya. Ya intinya jangan terlalu diambil hal serius lah untuk publik lah, atau terutama untuk para netizen gitu. Oke. Bang Imam. Oke, berarti udah clear lah ya. Bang Ben ada lagi nggak yang mau Bang Ben katakan tentang kayak peramal atau emang santet dan lain-lain? Nah, mungkin ada salah satu kutipan atau kata-kata mutiara dari Bang Pendi itu kan di akhir tahun ini lah Bang Pendi. Ya di akhir tahun ini bagi apa ya? Mungkin bagi Para jomblo mungkin? Para jomblo ya. Karena Ada serius, kita bukan jomblo, iya, kita bahas serius, kita. serius. Ya intinya di penghujung akhir tahun ini, masih lama sih sebenarnya. Ya, tapi Desember lah. Ya. Desember gitu kan. Ada satu ungkapan seperti ini. Syai'un la yuro wa la yuhassu walakin yumassu. Tadi udah ditanyain saya kata artinya Iya. apa tuh artinya? Cinta itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, cinta itu sesuatu yang tidak bisa diraba, dan cinta itu hanya mampu bisa dirasakan getarannya di dalam dada, Bang Imam. Berarti mahal goib dong ya cinta juga Mahal ya. goib. Sama juga berarti ya. Ya goib lah. Ya. Soalnya kan hanya bisa dirasakan gitu kan. Oke. Pembahasan di malam hari ini sudah cukup panjang lah ya. Sudah cukup padat. Lebih spesifik juga ada. Bahkan Bapak ini sampai berbicara tentang cinta gitu kan. Udah lah, daripada kita semakin ngawur, pembahasan dari ini mudah-mudahan cukup memberi pelajaran lah untuk kepada sobat travel Bapak ini ya, yang sudah mungkin tanda kutip pemikiran setelah diganggu bahwa santet itu tidak ada, goib itu nggak ada, mungkin lebih teredukasi lagi lah sekarang gitu kan. Jika emang Bang Pendi atau saya sendiri mempunyai salah dalam perkataan atau pengungkapan, mohon diluruskan di kolom komentar kan. Gue nggak bosan-bosan untuk menyuruh sobat travel dan teman-teman sekalian untuk selalu mensupport kita dengan cara subscribe, Like komen, dan share. share sebanyak-banyaknya ke seluruh keluarga kalian supaya kita semakin semangat membuat konten yang mengedukasi. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf dan batin.